Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 249 sampai dengan ayat 252 pada surah Baqarah pada akhir daripada juz kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jaluta wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Ayat 249. Maka tatkala telah berangkat Talut dengan tentaranya, berkatalah dia, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan satu sungai, maka barang siapa yang minum daripadanya, tidaklah dia dari golonganku, dan barang siapa yang tidak mengecapnya, sesungguhnya dia itulah dari golonganku, kecuali barang siapa yang menceduk satu cedukan dengan tangannya. Maka minumlah mereka daripadanya, kecuali sedikit dari antara mereka. Maka setelah mereka menyeberanginya, dia dan orang-orang yang beriman sertanya, berkatalah mereka, sesungguhnya tidaklah ada kesanggupan bagi kami hari ini terhadap Jalut dan tentaranya. Berkata orang-orang yang percaya bahwa mereka akan menemui Allah, berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. 250. Dan tatkala mereka berhadapan-hadapan dengan Jalut dan tentaranya itu, berkatalah mereka, ya Tuhan kami, tumpahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah kaki kami dan tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir.
251. Maka dapatlah mereka mengalahkan mereka itu dengan izin Allah, seraya membunuhlah Daud akan Jalut, dan diberikan Allah kepadanya kerajaan dan hikmat, dan diajarkannya kepadanya apa yang dia kehendaki. Dan kalau bukanlah ada pertahanan Allah terhadap manusia, yang sebagian mereka dengan yang sebagian, sesungguhnya telah rusaklah bumi. Akan tetapi Allah mempunyai karunia atas seluruh alam. 252. Yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah. Kami ceritakan dia kepada engkau dengan benar, dan sesungguhnya engkau adalah seorang di antara orang-orang yang diutus. Setelah Talut menerima jabatan raja dan ketua-ketua Bani Israel pun telah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel itu, mulailah Talut memegang pimpinan dan menguji tanda kesetiaan kaumnya Bani Israel itu kepada perintahnya. Maka tatkala telah berangkat Talut dengan tentaranya, pangkal ayat 249, hendak berperang dengan orang Palestina, berkatalah dia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Dalam perjalanan kita ini kelak kita bertemu lalu menyeberangi sebuah sungai. Menurut ahli-ahli tafsir ialah sungai Jordan. Maka barang siapa yang minum daripadanya tidaklah dia dari golonganku, dan barang siapa yang tidak mengecapnya sesungguhnya dia itulah dari golonganku, kecuali barang siapa yang menceduk satu cedukan dengan tangannya. Inilah satu perintah harian yang mengandung ujian. Barang siapa yang tidak minum sama sekali, itulah yang dipandang tentara setia, termasuk golongan yang dipercaya dari Raja Talut. Siapa yang minum dipandang bukanlah pengikut yang setia, kecuali yang meminum hanya seceduk telapak tangan. Yang meminum seceduk telapak tangan ini boleh juga dimasukkan pengikut, tetapi mutu kedudukannya tentu tidak sama dengan yang tidak minum sama sekali. Talut mengatakan bahwa bertemu sungai ini benar-benar satu ujian dari Allah, karena di dalam perjalanan jauh dengan satu angkatan perang, baik siang maupun malam, bertemulah air jernih mengalir. Jaranglah orang yang dapat menahan selera. Tetapi kalau orang setia kepada pimpinan, perintah itulah yang akan dilaksanakannya walaupun haus akan ditahannya. Tetapi oleh karena sudah terbiasa mengabaikan perintah dan memandang enteng disiplin, terjadilah pelanggaran. Tidak dituruti perintah itu dengan sepenuhnya, maka minumlah mereka daripadanya kecuali sedikit dari antara mereka. Ini satu ujian yang akan berbekas nanti kepada semangat berperang. Maka setelah mereka menyeberanginya, dia dan orang-orang yang beriman sertanya, baik yang tidak minum sedikit juga atau yang minum sepuas-puasnya, menyeberanglah dari sungai itu. Berkatalah mereka, sesungguhnya tidaklah ada kesanggupan bagi kami hari ini terhadap Jalut dan tentaranya. Rupanya sesampai di seberang sungai sudah kelihatan tentara musuh. Orang Palestina itu di bawah pimpinan kepala perang mereka yang bernama Jalut. Amat banyak tentara mereka, berlipat ganda lebih banyak dari tentara Bani Israel. Sebagian besar dari pengikut Talut sudah merasa payah. Di antaranya ialah payah karena terlalu banyak minum di hari panas, sudah hendak berhenti saja. Apatah lagi melihat musuh amat banyak dari jauh. Mereka telah menerima salah satu akibat dari ujian kesetiaan pimpinan mereka. Berkata orang-orang yang percaya bahwa mereka akan menemui Allah, ialah orang-orang yang ketika kena ujian tadi telah lulus dari ujian taat setia kepada pemimpin mereka. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Ujung ayat 249. Niscaya yang berkata begini ialah yang berperang mempunyai tujuan, yaitu percaya bahwa kalau mereka mati dalam mempertahankan jalan Allah, mereka akan menemui Allah. Bagi mereka ketakutan tidak ada, bahkan mati karena mempertahankan keyakinan dan iman adalah mati yang mulia. Pengikut-pengikut yang seperti inilah yang dikehendaki Talut sebagai raja atau kepala perang. Mereka itu pun berkeyakinan bahwa meskipun bilang musuh berlipat ganda dan pihak kita hanya sedikit, yang penting bukanlah banyak dan sedikitnya bilangan, tetapi teguhnya keyakinan dan baiknya pimpinan. Mungkin memang banyak orang Palestina tetapi pimpinannya tidak teguh. Mereka tidak punya pimpinan seperti Talut. Kemudian mereka pun menekankan bahwasanya di dalam menghadapi musuh sabarlah yang penting, yaitu teguh hati dalam penyerbuan dan teguh pula ketika bertahan dan jangan pencemas. Mungkin golongan yang berkata itu telah melihat tanda-tanda bahwa pihak musuh sombong karena banyak bilangan dan selama ini telah berkali-kali mengalahkan Bani Israel. Mereka yang karena keteguhan semangat dari golongan yang sedikit itu, yang tidak minum ketika menyeberang sungai atau minum hanya seceduk, dan mendapat kepercayaan pula dari Raja Talut, diberi baginda gelar kehormatan golonganku. Si penakut-penakut yang lain tadi pun pulihlah semangat mereka kembali. Mereka pun turutlah kepada suara yang kuat iman itu. Itu buat terus tampil ke muka berhadapan dengan musuh. Dan tatkala mereka berhadapan dengan Jalut dan tentaranya itu, berkatalah mereka, ya Tuhan kami, tumpahkanlah kepada kami kesabaran, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang yang kafir. Ayat 250.
Di saat yang penting dan genting itu, mereka dengan semangat baja telah melindungkan diri kepada Tuhan, memohon dikuatkan dan dilimpahkan kepada mereka kesabaran, jangan sampai berganjak kaki buat mundur walaupun setapak dalam menghadapi musuh, sampai menang dengan pertolongan Tuhan. Bani Israel di bawah pimpinan raja mereka Talut karena kesabaran dan keteguhan hati, sebab kuatnya keyakinan atas sucinya apa yang mereka perjuangkan, dan ditambah lagi dengan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada komando raja mereka, maka dapatlah mereka mengalahkan mereka itu dengan izin Allah. Pangkat ayat 261, yakni dapatlah tentara Palestina di bawah pimpinan Jalut itu mereka kalahkan, sebab Allah yang mengizinkan, diizinkan oleh Allah karena mereka berperang dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan benar-benar menyerah diri kepada Tuhan, dan bersedia mati agar bertemu dengan Tuhan. Seraya membunuhlah Daud akan Jalut. Dalam peperangan itulah muncul seorang anak yang masih sangat muda bernama Daud bin Esai, yang tadinya tidak diperhatikan karena hanya seorang anak kecil pengembala kambing. Masih berat baginya memikul pedang karena kecilnya. Tetapi pimpinan perang Palestina yang bernama Jalut, orang Kristen menyebutnya Goliat, yang tubuhnya sangat besar, telah dibunuh oleh Daud dengan suatu kepintaran melemparkan batu dengan pelanting tepat kena kepala orang itu dan pecah. Setelah musuh itu mati, kepalanya dikerat oleh Daud dan dibawanya menghadap Raja Talut. Maka timbullah kasih sayang Talut kepada anak itu sampai diangkatnya jadi menantunya. Dan dialah kelak pemuda Daud ini yang akan timbul bintangnya menjadi Raja Bani Israel setelah mundur nama Talut dan diberikan Allah kepadanya kerajaan dan hikmat. Kerajaan itulah takhta Daud yang terkenal, raja merangkap nabi yang telah membawa Bani Israel ke puncak kemegahan. Hikmat ialah karena kepadanya diturunkan sebuah zabur atau mazmur untuk memuja Allah yang penuh dengan kata-kata hikmat, dan diajarkannya kepada apa yang dia kehendaki. Di antara ajaran Allah yang terpenting kepadanya ialah kepandaiannya membuat pakaian-pakaian baju besi untuk berperang. Dan di samping kepandaian beliau membuat pakaian peperangan dari besi, beliau pun pandai menabuh kecapi yang bila tiba masanya beliau pergunakan untuk menyanyikan nama Allah yang kudus. Maka bersabdalah Tuhan selanjutnya, dan kalau bukanlah ada pertahanan Allah terhadap manusia yang sebagian mereka dengan sebagian, sesungguhnya telah rusaklah bumi. Akan tetapi Allah punya kurnia atas seluruh alam. Ujung ayat 251. Kemenangan Bani Israel kembali yang beberapa tahun lamanya telah ditindas oleh orang Palestina. Ada hal yang telah demikian sewajarnya dalam pergaulan hidup. Kehidupan dunia ini adalah pertarungan si kuat dengan si lemah. Kalau si lemah tidak bertahan, dia akan hancur oleh si kuat. Ayat ini menegaskan hal itu dengan tepat sekali. Apa yang dinamai orang sekarang perjuangan untuk hidup atau struggle for life sudah ada sejak zaman purba dan diakui adanya oleh Al-Quran. Ayat ini dan beberapa ayat lain menegaskan. Maka apabila si kuat hendak berleluasa menindas, ditakdirkan Tuhan timbul rasa pertahanan diri pada yang lemah. Dalam Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi tahun 1930, guru dan ayah penulis Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah mengatakan, sedangkan cacing dipijakkan lagi menggeleong, kononlah manusia. Inilah salah satu perkataan beliau yang dicatat pemerintah penjajah yang menyebabkan beliau dibuang dari Sumatera Barat dan diasingkan ke Sukabumi di tahun 1941. Maka kalau si lemah tidak mempunyai semangat bertahan, niscaya rusaklah bumi ini dan musnah umat manusia, sebagaimana musnahnya binatang-binatang purbakala sebelum sejarah yang ditemukan orang rangka-rangkanya setelah terbenam berjuta-juta tahun. Maka bagi manusia ini, Tuhan mentakdirkan adanya imbang kekuatan, ada pergelaran naik dan pergelaran turun, dan oleh karena manusia itu pun berakal, dapat jugalah dengan akalnya itu mereka memikirkan bahwa tidaklah satu golongan dapat hidup tentram dengan sebab kekuatannya kalau tidak dia menenggang yang lemah. Ayat ini pun memberikan bahan pemikiran bagi kita dalam merenungkan pergaulan hidup manusia dahulu dan sekarang, dalam merenungkan sejarah kehidupan manusia dalam dunia ini. Dan kalau bukanlah ada pertahanan Allah terhadap manusia yang sebagian mereka dengan yang sebagian, sesungguhnya telah rusaklah bumi, telah lamalah bumi rusak, dirusakkan oleh manusia-manusia zalim dan bernafsu angkara murka yang merasa dirinya sudah sangat kuat, lalu berbuat leluasa dan sewenang-wenang. Di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh ayat ini terdapatlah betapa besarnya kerusakan yang dibawakan oleh Jalut pemimpin Palestina, menindas dan menginjak-injak Bani Israel untuk melawannya. Bani Israel perlu ada mempunyai raja atau pemimpin baru yang bersemangat, yang mempunyai syarat-syarat sebagai pemimpin. Tetapi perang keputusan ditentukan oleh suatu hal yang tidak termasuk taksiran manusia. Kekalahan bangsa Palestina akhirnya bukan ditentukan oleh Talut, melainkan oleh seorang anak kecil bernama Daud dengan batu berajut dilemparnya Jalut dari jauh sehingga pecah kepalanya. Siapa yang menyangka bahwa Jalut yang gagah perkasa, yang tubuhnya tegap tinggi besar itu akan kalah oleh seorang anak budak kecil? Dahulu dari itu telah kejadian pula pada Musa menghadapi Fir'aun. Siapa yang menyangka bahwa anak angkat si Fir'aun sendiri yang akan menentukan kekuasaannya? Di mana-mana dalam sejarah dunia selalu terdapat kekuatan yang merusak, tetapi dalam sejarah pula tersebut bahwa kekuatan yang merusak itu akhirnya dipecah dan dihancurkan oleh kekuatan yang tadinya disangka lemah. Yang tadinya tidak disangka-sangka, inilah yang disyaratkan oleh ahli sejarah Inggris yang terkenal di zaman ini, Arnold Toynbee, bahwa tiap-tiap ada tantangan pasti ada jawaban, tiap-tiap ada challenge pasti ada respon.
Peraduan di antara tantangan dan jawaban itulah yang menimbulkan keseimbangan sehingga tenaga yang pengerusakan bisa dibatasi. Untuk memahami ayat ini lebih dalam lagi, ingat dan bacalah kembali ayat 204 sampai 206 yang telah kita tafsirkan di atas tadi. Di ketiga ayat itu diterangkan tentang setengah manusia besar omong, berani bersumpah menyebut nama Allah padahal dia adalah musuh paling besar. Kalau dia berkuasa, dia pun berjalan di atas bumi membawa kerusakan dan merusak binasakan tanaman-tanaman dan ternak, padahal Tuhan tidak menyukai kerusakan. Dan kalau ditegur, merasa banggalah mereka dengan dosa, sehingga jahanamlah tempat orang yang seperti ini. Ini adalah contoh dari setengah manusia yang merusak. Tetapi pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 207, diterangkan Tuhan pula bahwa ada pula manusia yang telah menjual habis dirinya dan jiwanya kepada Allah semata-mata. Maka orang telah menjual dirinya kepada Allah itulah yang akan berani menghadapi tenaga-tenaga perusak tadi, karena mereka hanya mengharapkan ridha Allah semata-mata. Oleh sebab itu, betapapun hebat kerusakannya dibawa oleh tenaga perusak, namun selalu akan timbul yang menghambat, menyetop supaya berhenti. Mereka itu tidak takut mati, tidak gentar menghadapi kekuatan lawan, sebab seluruh hidupnya telah diserahkannya kepada Allah. Kalaupun membandingkan kekuatan adalah laksana bandingan usia Daud dengan kegagahan perkasaan Jalut. Maka datanglah lanjutan ayat. Yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah. Kami ceritakan dia kepada engkau dengan benar. Pangkal ayat 252. Artinya bahwasanya cerita atau kisah pengangkatan Talut menjadi raja dan seorang anak kecil bernama Daud dapat membunuh Jalut, lalu keterangan Tuhan bahwa pertahanan Allah atas manusia untuk menghambat kerusakan di bumi adalah ayat atau tanda atau beberapa tanda daripada peraturan Allah dalam pergaulan manusia yang disampaikan menjadi peringatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan cerita yang dikisahkan ini adalah cerita yang benar pernah kejadian. Bukan suatu dongeng untuk menyenangkan bicara. Bukan misalnya sebagai cerita Sri Rama atau Ramayana yang mengisahkan bahwa tentara Kera di bawah pimpinan Hanuman dapat mengalahkan Rahwana dengan tentara dan kekuatan yang besar. Kemudian datanglah penutup ayat, dan sesungguhnya engkau adalah seorang di antara orang-orang yang diutus. Ujung ayat 252. Dengan ujung ayat ini berartilah bahwa Nabi Muhammad SAW diberi peringatan oleh Tuhan pemimpin umat manusia. Hendaklah beliau mengambil tibar dan pengajaran dari cerita yang benar ini, bahwa betapapun kelihatan lemahnya bilangan pengikut beliau dibandingkan dengan kekuatan musuh yang ada di sekeliling, namun selalu kejadian bahwa golongan yang kecil akhirnya kelak dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Asal saja pihak yang beriman itu menyusun diri dengan teratur, dengan berdisiplin, dan ketaatannya dipimpin kepada pemimpin, dipimpin oleh seorang pemimpin yang dapat dipercaya karena ada bastatam fil ilmi wal jism, keluasan pada ilmu dan tubuh di dalam perjuangan kelak. Tuhan sendiri pun akan turun tangan dengan caranya sendiri, sebagaimana telah kejadian bahwa Jalut yang gagah perkasa dapat dihancurkan oleh budak kecil Daud yang tidak disangka-sangka. Dan anjuran Tuhan ini telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan seksama. Pimpinan tertinggi perjuangan Islam adalah beliau sendiri, dan beliau mempunyai cukup syarat fil ilmi wal jism. Dalam peperangan Badar yang terkenal 300 orang yang beriman golongan kecil telah dapat mengalahkan dan menghancur leburkan tentara Quraisy yang lebih 1000 orang dengan izin Allah. Dan suatu kejadian tidak disangka-sangka yang hampir menyerupai kejadian Daud dengan Jalut pun telah kejadian di sana. Abdullah bin Mas'ud yang kecil kerdil mengalahkan dan menewaskan Abu Jahal yang gagah perkasa. Ayat Allah terdapat di mana-mana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.